Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, acara inovasi pelayanan pada kantor Kementerian Agama Kota Tegal. Pagi hari ini dimoderatori oleh saya, Ustol, selaku H1, ditemani teman saya. Iya, saya pilih. Berarti aku H2. H2. Iya. Tapi H1 karo H2 itu kudu akur. Ya kudu. Orang kena pecah-pecahan ya. Ora. Iya. Iya. Indonesia rukun. Iya. Kota Tegal rukun. Kemenak rukun. Kemenak mesti rukun. Dan acara ini luar biasa sekali, Dad. Acara ini selain dihadiri oleh tamu undangan, juga dihadiri oleh 9 mantan kepala Kemenak. Kau sih Jiro lupa. Oh. Sangat tak itu ngapit mau sang. Baru kali ini kan. Iya, luar biasa sekali. Tepuk tangan, tepuk tangan oleh Asum ya. Ya. Dan yang membedakan Kemenak sekarang, kalau dalam era pandemi ini kan biasanya 5M. Ya. Kalau di Kemenak itu 5M 1B. Ya. Ya. M pertama pakai masker. Ya. M kedua mencuci tangan. Ya. Menjaga jarak. Terus? Menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Iya, mobilitas ke wirawiri ke lo. Oh, mengurangi mobil ya. Dan yang 1B apa itu? Berdoa. Oh iya. Ya kudu berdoa. Jaga jarak kan. Dan acara ini tujuannya apa sih, Dad? Ya, kantor Kementerian Agama Kota Tegal memang luar biasa. Iya. Di samping programnya banyak sekali, di antaranya ada ngombe teh tubruk. Teh tubruk maksudnya nek ana teh ya, ditubruk. Ngombe bebas, Tegal Harmoni, Tegal Guyub Rukun. Oh, Guyub Rukun. Terus ana program sing paling hebat maning, ginyo kurang ngerti. Apa? Ana program aku be kurang paham ya. Yeah. Ini Laskar Nikah. Oh, Laskar Nikah. Nyong apa Laskar Cinta? Laskar Nikah ta nyong bae apa lo? Apa kue? Ya Laskar Nikah kue asline kayak gitu ngonek bar nikah langsung oleh KTP, orang kesuwen ngurusi lo. Sedina kue tiga programnya sama programnya bapak neno. Oh. Iya, sampai yang nangkene suwer paham sih. Legendel. Jendel. Iya, dan kalem dan kayak kan isi Arya ya, Dad. Iya, setelah acara ini akan diangkat menjadi pegawai tetap. Amin ya. Tetap Ngarya maksudnya. Tetap Ngarya. Sayang. Nek tuh. Ada lagi program yang namanya Cerpen Cinta. Cerpen Cinta. Angel banget ya. Keren-keren milenial namanya ya. Laskar Cinta, Cerpen Cinta. Laskar Nikah. Oh iya, Laskar Nikah. Cerpen Cinta. Iya. Ana maning SRG. Aku ngertinya serak-serak. SRG. Iya, serak-serak. Serak. Iya. Ya. Jebulnya nanti aku juga belum paham. Maka untuk menyingkat waktu, yang pertama sambutan sekaligus sosialisasi inovasi pelayanan pada kantor Kementerian Agama. Ya, sambutan sekaligus memberikan materi kepada beliau Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tegal, Bapak Haji Ahmad Farhan SAG MHI, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada yang saya hormati Kasubag TU, para kasih, para man Kota Tegal, dalam hal ini hadir secara pribadi Mas Arif Budiman. Tepuk tangan buat beliau. Mudah-mudahan nasibnya orang kayak Ustol sing
pan diangkat pegawai tetap, tapi tetap ngarya. Mudah-mudahan beliau definitif ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Sebelah kanan saya Ki Haji Saifuddin, Dr. Andes MPD, Kepala MTSN Kota Tegal. Tepuk tangan buat Pak Kiai. Yang lain cukup tepuk tangan dalam hati saja. Pak Agus wis biasa ditepukin kok mabur repot. Yang selanjutnya saya ingin jenengan paham bahwa acara yang biasanya serius, saya di atas, Pak Agus di atas, Pak Tohari, Pak narasumber yang lain di atas semua, jenengan ngingsor, saya sebagai narasumber maklik ning dhuwur. Maklik bahasa Indonesianya apa, Ustaz? Mentul-mentul, bahasa Indonesia apa mentul-mentul? Ya, pancen bahasa Indonesia kadang-kadang kurang ya. Tingkring. Bahasa Indonesia tingkring, putar Siti. Ini semua berkat tim kreatif dari Teh Tubruk, Ustol dengan Pili. Tepuk tangan buat beliau berdua. Dan yang lain tentunya. Kemarin sudah on the road ke Hotel Riz, terus apa lagi? Grandian kemarin sudah taken kontrak. Alhamdulillah Mas Pili sama Ustol sudah DP-nya urung anjuk tapi wis taken kontrak ning Pak Dul. Jadi alhamdulillah Teh Tubruk sudah menggema kemana-mana, makanya hari ini sekaligus saya terangkan awal mula Teh Tubruk dibentuk. Saya terinspirasi ketika Pak Ripto mungkin dipanggil saat itu pas pandemi, ada aturan tempat ibadah ditutup gitu, Pak Ripto di sini kumpulnya. Saat itu kami yang mengundang para kiai dari seluruh ormas yang ada. Tapi narasumbernya siapa? Narasumbernya dari Pemkot. Kenapa Pemkot kemudian berinisiatif Kemenak saja yang ngundang? Karena menurut Pemkot, Kemenak lebih dekat kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat. Berpijak dari peristiwa itu, meskipun di sana sini ada kritikan dan seterusnya, kami berinisiatif kalau begitu Kemenak harus punya wadah, di mana wadahnya itu menampung seluruh elemen masyarakat yang ada di Kota Tegal, tidak hanya masyarakat agama yang ada di Kota Tegal maupun umat beragama saja, tapi seluruh elemen masyarakat, dari pedagang kaki lima, dari komunitas sepeda ontel bisa jadi, atau komunitas penjual burung, atau komunitas yang lain yang ada di Kota Tegal yang ingin menyampaikan aspirasinya, tentu akan ditujukan kepada pemegang kekuasaan. Mereka mengalami kesulitan, maka Teh Tubruk ini solusinya. Jadi dari RA umpamanya, Ikatan Guru RA gitu, Pak Tohari punya usulan gimana ya kalau Pak Wali membantu kami dalam hal ini, atau dari TK, dari apapun, silahkan usulkan kepada Kasih pengennya ketemu siapa? Wali kota. Oke, wali kota dalam hal ini harus didampingi yang punya wilayah, katakan di pendidikan ya Diknas, atau mungkin BWI punya keluhan, umpamanya Pak Ripto, saya pengen Teh Tubruk menyelenggarakan audiensi BWI dengan Pak Wali, karena anggaran BWI masih
Zong masih belum dianggarkan. Terus nanti Teh Tubruk yang mengolah, Pak. Kalau Pak Wali saja kayaknya nggak mungkin. Ini harus mendatangkan ketua DPR, DPRD. Silahkan di situ audiensi, silahkan di situ semua yang akan diundang adalah orang-orang yang punya keterkaitan dengan dunia wakaf umpamanya. Pondok pesantren umpamanya Kiai Mukhtar nyonta pengen ngobrol gitu tentang bagaimana pondok pesantren di masa pandemi. Saya butuh alat-alat dan seterusnya untuk memberi pengajian santri-santri saya yang mungkin hingga hari ini tidak bisa efektif belajar di pondok pesantren kami. Saya harus virtual terus, Zoom meeting terus. Ini tolong Pak Tholib, karena presidennya Teh Tubruk, Ustadz Tholib. Berdiri untuk Ustadz Tholib. Mano, madepeo. Tepuk tangan loh. Jadi predikat Presiden Teh Tubruk itu SK-nya kemarin dari wartawan jam 4:30 sore, padahal Ustol lagi mumet nemen, akhirnya dinain wartawan, udahlah Pak Tholib Ustol jadi Presiden of Teh Tubruk, the President of Teh Tubruk, ora kalah karo Karni Ilyas lah. Itu sekilas tentang Teh Tubruk. Jadi para peserta semua termasuk yang ikut Zoom meeting, Teh Tubruk itu wadah aspirasi dari seluruh elemen masyarakat di Kota Tegal. Pertama. Yang kedua, Teh Tubruk juga menerima inspirasi sekaligus kreasi dari seluruh elemen masyarakat. Katakan budayawan, di sini ada Dewan Kesenian Kota Tegal, pengen ngobrol, pengen menampilkan sesuatu di Teh Tubruk, bisa jadi di tempat sini Kota Tegal, di Kementerian Agama Kota Tegal di gazebo, atau di luar gazebo sini, bisa di alun-alun dan seterusnya. Teh Tubruk siap menerima inspirasi maupun aspirasi yang datang dari para budayawan. Demikian juga Ketua MUI kita, beliau Kiai Haji Abdul Khair An-Nur malah memberi sinyal kuat saat launching Teh Tubruk ini ajang pertemuan ulama dan umaro. Temukan kami dengan umaro, temukan kami dengan para pemangku jabatan dan seterusnya. Ini adanya di Teh Tubruk. Lebih efektif, lebih efisien menurut beliau. Kami juga siap, Teh Tubruk siap melayani pertemuan atau bersandingnya ulama umaro secara elegan. Itu kira-kira Teh Tubruk. Yang kedua, tentang apa? Bukan SRG, bukan saya kan? Saya SRG. Laskar nikah dulu ya. Laskar nikah itu tadi yang disampaikan Mas Pili. Jadi begitu Mas Pili ketemu penghulu oleh calon istri Tegal Timur, maka Mas Pili ketemu sama Mas Samsul Arif. Beliau orangnya ijab kabul, saudara pilih glopot. Pilih glopot jawabnya apa? Glopot toh. Saya nikahkan engkau dengan Hindun. Oh, tuh Hindun kia, jihad aja, curiga. Saudara pilih glopot engkau jawab, ya saya nikahkan engkau dengan Hindun Sungkar mamane, dengan mas kawin burung sepasang tunai. Terus Mas Pili jawab, saya terima nikahnya
dan seterusnya. Doa selesai, ritual ijab kabul, maka Mas Arif sebagai petugas dari KUA menyerahkan buku nikah. Nyong yakin ustol buku nikah orang mau akeh aja seneng ngaku kayak gue. Nyong yakin ustol mesti paham buku nikah. Buku nikah ana pira ustol? 2. Ki anger kawin sepisan oleh buku nikah loro. Mogane kan jawani-wani kawin pindo. Engko buku nikahnya papat. Ya. Tapi yang saya belum yakin, ustol mesti nggak kenal yang namanya kartu nikah. Belum ya. Jadi kalau dulu semua saya yang hadir, saya pastikan punya buku nikah, betul? Kecuali Mas Didin, karena masih belum ya Mas Didin ya. Tapi yang hadir ini saya yakin pula belum ada yang punya kartu nikah, termasuk pengulune. Ya, pas saat durung duwe ya kartu nikah ya. Jadi kartu nikah itu pengganti buku nikah, bukan pengganti ya. Karena buku nikahnya masih mewakili buku nikah ketika mau dibawa kemana-mana. Seperti KTP persis, sepasang itu dapat buku nikah 2, sepasang pengantin maksudnya, kartu nikahnya 1. Dan kata Pili, kartu nikah biasanya sih nyekel wong wadon, Pak Kepala, sih bisa nih, wong lanang bahaya. Bisa dipahami, Ustol. Angger ustol duwe kartu nikah, gue bisa gandeng siapa baik. Yo ya, lah ini juga perlu penelitian. Ada yang menyalahgunakan begitu apa enggak? Yang jelas laskar nikah itu begitu ijab kabul, sesaat setelah ijab kabul, kecuali di hari-hari libur itu nggak bisa langsung, tapi di hari kerja akan diterbitkan secara langsung buku nikah dan kartu nikah dari KUA. Itu dari produk KUA. Plus produknya Pemkot, dalam hal ini Dukcapil, akan mengeluarkan KTP dan KK baru. Ustol terakhir kawinan tahun pira Ustol? 2018. Jenengan ingat-ingat. Ketika jenengan menerima buku nikah, KTP yang jenengan sak mesti kan ada di dompet saat itu, saat ijab kabul. KTP yang di dompet itu jenengan berubah statusnya enggak? Belum. KTP-nya masih cerai hidup. Ya berarti konangan kabeh asli lho. Nggak contoh sih ya. Jadi mungkin jenengan bisa lihat di masa-masa yang lalu di Kota Tegal, saya nggak mau menyebutkan tetangga sebelah, ijab kabul begitu nerima surat nikah dan buku nikah, KTP masih tetap. Gitu Pak Ripto. Pak Ripto masih ingat ya? KTP-nya sing maune bujang, ya si bujang. Padahal dia hari itu sudah nikah. Mestinya jejaka atau belum kawin sudah dirubah menjadi kawin. Bisa dipahami ya? Lah di Kota Tegal hari ini ketika buku nikah dan kartu nikah diserahkan, KTP juga diserahkan dengan status pernikahan atau perkawinan yang baru. Berarti KTP yang baru itu statusnya apa Ustol? Kawin. KTP yang lama ditarik oleh petugas KUA, diijoli sing anyar. Demikian juga KK menyesuaikan. Tepuk tangan untuk Kota Tegal. Terus sekilas laskar nikah. Cerpen cinta itu sesungguhnya inovasi yang kami kembangkan dan kita memberikan inisiasi kepada Pengadilan Agama. Kami yang menginisiasi sama Pak Wali awalnya. Pak Wali ini alhamdulillah laskar nikah sudah jenengan saksikan, sudah jenengan launching. Alangkah hebatnya tidak hanya orang yang nikah saja langsung keluar KTP baru dan KK baru.
Hebat lagi ketika orang yang cerai pun sama. Ketika Ustol cerai, nerima akte cerai. Ustol karena pengalamannya lengkap. Itulah kenapa beliau jadi presiden Teh Tubruk. Karena nggak ada pengalaman sejauh beliau. Jadi kiai ya biasa, jadi priayi ya biasa, jadi wong sugi biasa, jadi wong kere ya pancen nyatane kan. Jadi begitu Ustaz nerima akte cerai, saya pertanyaan yang sama, KTP jenengan yang disaku itu berubah apa enggak? Tadinya kan kawin ini yang disaku itu. Begitu akte cerai keluar, mestinya KTP kan berubah. Belum ya. Alhamdulillah hari ini Ustaz silahkan cerai, umpamanya mau cerai, jebule wis. Akte cerai keluar, maka KTP dan KK dengan status baru, statusnya apa setelah cerai? Duda, cerai atau cerai hidup. Maka sudah tertulis di status KTP yang baru yang bersangkutan sudah menjadi duda, cerai atau janda cerai. Cerai hidup ya. Tepuk tangan untuk si cerpen cinta. Pada kesempatan ini barangkali tidak berlebihan kalau kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas MOU dan launching yang dilaksanakan oleh Wali Kota Tegal, Mas Dedion Supriyono. Beliau meluncing pertama Laskar Nikah, itu tempatnya sangat sederhana, alhamdulillah beliau hadir secara pribadi di dapur Tempo dulu. Terus yang kedua, match sekalian, mixing antara Kemenak, Wali Kota, Pemkot dengan PA. Itu si cerpen cinta. Terima kasih Pak Wali, dan mudah-mudahan Pak Wali semakin sehat, Kota Tegal semakin jaya, amin ya rabbal alamin, rakyatnya semakin damai, rukun, guyup, sebagaimana Teh Tubruk yang dipresideni oleh Ustadz Tholib dan diwakili oleh Wakil Presidennya Pilih Glopot. Tepuk tangan loh. Dah itu aja. Selanjutnya SRG. SRG itu mana SRG-nya? SRG, speaker robot guru. Saya akan memperkenalkan seseorang yang kemarin habis jadi korban puting beliung. Ini harap dicatat Mas Saat. Puting itu bahaya kalau dicampur dengan beliung. Saya harap Mas Farid untuk berdiri, Mas Farid. Silahkan menatap ke sana, itu Mas Farid. Alhamdulillah setelah bergabung dengan Teh Tubruk, sering minum es tebu, bobotnya nambah 4 kilo. Farid inilah Kepala MI Ar-Rahman, asuhannya Pak Kasim Penda, Pak Haji Tohari, mampu menciptakan inovasi yang disebut speaker robot guru. Kalau jenengan suka burung, kicomania, maka itu mirip kayak musik box. Musik box itu saya mau nyetel nomor 1 suara kacer, nomor 2 suara cucak hijau, nomor 3 cucak jenggot, nomor selanjutnya cucak rowo, yang paling akhir pasti kutilang, itu kesukaannya pakai subak TO, sehingga ruwet gue. Gara-gara Dedi akhirnya kakean ketilang, nggak dijukut Det. Aja kakean loro bae itu katilang 5 yang melasi liane. Lah itu di musik box itu bisa disetel begitu. Lah SRG ini istimewanya kalau di musik box paling 1 lagu saja. Kutilang tilang terus.
Cucak rowo ya cucak rowo kayak malah gitu. Lah yang diciptakan Mas Farid ini untuk sebagai gambaran saja, ini untuk gampangannya saja. Sesungguhnya nggak segampang itu, tapi biar jenengan bisa nerima. Kayak musik box tapi isinya apa? Isinya pelajaran selama 3 tahun. 3 tahun itu kelas 4, 5, 6 SD atau MI. IPS di situ kelas 3 ya, 3, 4, 5. Nyetel nomor berapa? Nanti ada petunjuknya di situ. Katakan kelas 3 pelajaran IPS nomor 5, setel nomor 5. Itu pelajaran IPS bab ini. Itu sampai berapa nomor Mas Farid? 400 nomor untuk 3 kelas ya. 3, 4, 5. 4, 5, 6 ya. 4, 5, 6. Ini luar biasa karena yang menemukan itu seorang Farid, kepala MI swasta, sing gajiannya ya swasta. Si mending PTT, pegawai tidak tetap atau jadi luar biasa di tengah pandemi ini Mas Farid bisa menciptakan terobosan yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh murid termasuk para gurunya. Ini sekaligus mengatasi masalah internet karena SRG ini tanpa internet, tanpa kuota. Harganya hanya berapa yang sekarang ada Mas Farid? 350 dapat 2 Pak Ripto. Jadi murid-murid yang nggak punya internet, nggak punya kuota, nggak punya HP Android, tidak usah bingung. Hanya beli SRG 350 dapat 2. Maksudnya dapat 2, yang kaya itu yang membeli 350.000. Yang satunya disumbangkan kepada yang tidak mampu beli. Jadi ini luar biasa sosial yang ada di tengah program SRG. Jadi sekali dayung 2 pulau terlampaui. Satu bisa mengatasi masalah internet, yang kedua masalah ekonomi di tengah pandemi. Untuk tingkat MTS dan MAN bisa dipesankan, hanya saja ini butuh biaya yang harus dibicarakan bersama. Itu Pak Arif, bisa dibicarakan nanti. Ini speaker robot guru. Jadi itu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat beliau Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tegal. Oh, kisah kartu nikah. Ini fotonya sampean. Itu. Oh, bukan sampai. Bang Udin. Oh, Bang Udin. Para Lucy. Ya, jenengan jujur bahwa saya posisinya lagi apa? Lagi ngadeg. Ora maksudnya posisi status. Nah. Bukan payu nang kene mayan. Sementing terus kue ya SRG ini ya. Oh, seleksi. Ya, ini bisa mengatasi masalah mahalnya HP ini didol nggo tuku pulsa. Ora ndek HP maning kok. Sementing hari ini nyong dongane ya Allah Gusti di bulan Rajab ini angkatlah derajat saya dan jangan Engkau putuskan hubungan saya terutama keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kota Tegal. Baik biasa. Yang sudah keluarga maupun yang janda. Iya, apa? Sing terakhir? Lalen. Jondo Bu. Bahasa kerennya gue nang bulan Rajab meninggikan apa ya? Meninggikan pikiran dan membumikan hati. Iya. Melangitkan jiwa, membumikan hati. Hablum minallah wa hablum minan nas. Luar biasa. Jarene Pak Kiai Farhan. Pilih. Ya. Ini di Kantor Kementerian Agama Kota Tegal juga ada layanan inovasi yang luar biasa. Terus sak durunge kelalen. Ini kan semuanya diikuti juga yang di rumah. Ya. Ya diperhatikan bener. Ini barangkali Menpan, Menpan RB langsung nang lokasi ini misalnya langsung nang MTS Mas Farid.
Jebule orang ngerti programnya Kemenak. Ganyem ya. Oh. Sosialisasi ini tujuannya kalau ada monitoring dari pusat itu ben ngerti kabeh. Oh. Ngerti Kemenak turu enak. Bengi bae isih kerja jam 09.00 bapakne. Oh iya ya. Bapakne kayak kundure jam 10 mau bengi. Iya, nyong ngerti nemen. Oh. Iya, soalnya ban traktor nyong. Baik, jadi berikutnya ada inovasi yang luar biasa yang dilakukan oleh kantor Kementerian Agama Kota Tegal. Arannya, namanya juga luar biasa. Iya, serem-serem, keren-keren ya. Anak sing ngegaspol. Ngegaspol, ngaji sareng santri lapas Kota Tegal. Ngegaspol. Ya. Anak maning sing jenenge Moci. Kudu Medang. Ya. Moci Mu'alaf Center milik Kota Tegal. Ya. Nganter teko Maring Sawah. Kiye program keren-keren arane pe. Oh. Ngaji ning terminal Tegal Kota. Tadi kan asongan kayak daripada icik-icik nyanyi ora jelas. Cinta satu malam mending karo solawatan kan oleh duit. Oleh duit toh. Nah, nafase ya pada ya. Kudune anak kue ya. Iya. Pelatihan lagu solawatan buat santri ning terminal. Iya. Ya. Dan mereka kan juga perlu ngaji juga. Iya. Ya. Terus para anak-anak madrasah ya setiap tahun ya kan anak sing pinter kadang badminton, anak sing pinter bal-balan, anak sing pinter ngaji, anak sing pinter maca Quran dengan lagu-lagu kok ya kiroah ya ternyata anak wadahe jenenge Porsadin ya virtual ya. Pekan olahraga dan seni ya diniyah madrasah diniyah. Ini memang luar biasa. Neng terminal ya ngaji, neng lapas ya anak pondok pesantren ngaji. Kemudian ya kita tidak menutup kemungkinan ada mu'alaf. Iya. Oh iya. Untungnya jenengan mu'alafnya wis suwe ya. Suwe ya. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, materi berikutnya yang akan diisi oleh beliau Bapak Haji Agus Sairi SAG selaku Kasubag TU Kantor Kementerian Agama Kota Tegal. Dalam hal ini akan menyampaikan materi ngegaspol, moci, nganter teko, dan Porsadin virtual. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ya terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tegal, beliau sebagai inspirator teh tubruk. Kasih tepuk tangan loh Bapak Ibu. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan lahir batin, umur yang panjang, dan senantiasa sukses dunia akhiratnya. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu kasih dan penyelenggara Jawa di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Tegal, Bapak Kepala MAN, Kepala MTS, dan seluruhnya beserta kegiatan sosialisasi inovasi di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Tegal, baik yang hadir di Aula Kemenak ini dan juga Bapak Ibu Jamiah Zumiyah yang mengikuti kegiatan pada kesempatan ini yang kami muliakan. Tak ketinggalan Presiden dan Wakil Presiden Teh Tubruk Bapak Ustadz Tholib dan Bapak Ustadz Firly Globot yang senantiasa kita banggakan. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan sambungan dari penjelasan sosialisasi terkait inovasi di lingkungan kita, yang selanjutnya yaitu moci. Memang bahasa-bahasa, istilah-istilah yang kita pergunakan menggunakan nilai kearifan lokal, di mana seperti teh tubruk itu adalah satu ikon dari Tegal, di samping tahu
Aci, kemudian yang lain-lainnya, kita juga memperkenalkan dan membomingkan dan menginternasionalkan istilah-istilah yang lain terkait dengan inovasi yang kita punyai, seperti MOCI, yaitu Mu'alaf Center milik Kota Tegal, yang alhamdulillah sudah berjalan 2 tahun ini, memberikan kiprahnya yang luar biasa, yaitu memberikan pendampingan dan juga bimbingan kepada saudara-saudara kita yang memeluk agama Islam, yang tentunya tidak ada unsur paksaan di dalamnya, dengan sukarela saudara-saudara kita memeluk agama Islam, maka proses dari awal hingga kemudian bimbingan dan juga pendampingan senantiasa diberikan oleh teman-teman yang tergabung di Mu'alaf Center ini, yang seluruhnya mayoritas dikomandani oleh teman-teman penyuluh, baik penyuluh agama Islam PNS maupun non PNS-nya. Luar biasa ini, kita kasih aplaus kepadanya. Jadi dengan kegiatan-kegiatan beliau-beliau inilah, jadi tidak hanya membimbing tentang pembacaan syahadatnya saja, tapi lebih luas bimbingan beliau-beliau ini terkait dengan pengetahuan agama, kemudian juga pembelajaran tentang keterampilan-keterampilan, dan ini yang harus menjadi prioritas kita. Jadi setelah saudara kita memeluk agama Islam sebagai muslim dan muslimah, tentu kita terus memberikan pendampingan juga terkait dengan keahlian dari mereka-mereka. Yang kedua, inovasi kita ada di ngegaspol, yaitu ngaji sareng santri lapas di Kota Tegal. Alhamdulillah, Kementerian Agama diberikan kepercayaan oleh lapas untuk diminta tenaganya untuk memberikan pendampingan dan juga pembinaan kerohanian. Yang awalnya kita hanya terjadwal 1 minggu 1 kali, kemudian dengan inisiatif dari teman-teman penyuluh juga, kegiatan pendampingan dan bimbingan ini kuantitas dan kualitas waktu maupun materi agar ditingkatkan. Maka secara waktu, kualitas waktunya ditambah, juga kualitas pendampingan dan bimbingannya, metodenya juga ditambah, tidak hanya ceramah secara monoton, kemudian diberikan metode seperti pembelajaran di pondok pesantren. Jadi lulusan Pak Tolib, sehingga ini lulusan apa tuh? Alumni mutahorij, ya, alumni lapas Kota Tegal, di samping bebas murni menurut keterangan dari Menkumham, juga mendapatkan ijazah dari pondok pesantren lembaga yang ada di dalamnya. Luar biasa, bisa dititip nau Pak Presiden. Bukan bisa di sekolahan, nah kayak kita kan banyak kok SK-ne sekolah pondok nanti tapi kerjanya nang kene ya. Sekolah SK-ne nang bank tapi kerjanya nang Kementerian Agama, Pak Tolim. Barangkali ada manfaat dari sana, sehingga metode pondok pesantren inilah yang kemudian ditiru oleh lembaga pemasyarakatan di daerah-daerah yang lain. Jadi Tegal senantiasa menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain. Luar biasa ini. Jadi sing ngaji orang nang kantor Kementerian Agama saja, ternyata di lapas teman-teman kita juga menularkan, mentransformasi pengetahuannya di lembaga pemasyarakatan. Yang berikutnya yaitu ngater teko ngaji di terminal Tegal Kota. Luar biasa. Teh tubruk ngater teko. Teko juga bahasa Tegal juga ya Pak Presiden ya. Maksudnya apa? Inovasi yang kita berikan atau inovasi yang kita munculkan dengan istilah ngater teko adalah
kegiatan-kegiatan bimbingan dan pendampingan pula kepada saudara-saudara kita yang terkomunitas di lingkungan terminal. Sementara dalam tanda kutip kita memberikan predikat kepada teman-teman di terminal, kan isinya pokok calo, wong jaluk, wong ngamen, gembel, ya begitu ya, seakan-akan dalam tanda kutip kesan kita seperti tadi. Tapi dengan inovasi, kesemangatan dan juga jihad, bukan jihad, jihata, tapi jihad dari teman-teman penyuluh pula. Mereka beraktivitas di sana, memberikan bimbingan, bacaan Al-Quran, pemahaman dasar-dasar pemahaman agama dan juga keterampilan-keterampilan di bawah komando teman-teman penyuluh, termasuk di dalamnya Ibu Haja, Nyai Darsan, Ibu Haja Nyai Darsiti, berdiri Bu Haja Nyai, iya, ini luar biasa. Jadi dari teman-teman penyuluh banyak sekali kegiatan mereka. Oleh karena itu lewat majelis media Zoomia ini kita perkenalkan bahwa penyuluh agama mempunyai kreativitas, aktivitas, kegiatan yang luar biasa dan itu berbeda dengan daerah yang lain, luar biasa. Tepuk tangan buat teman-teman kita penyuluh. Alhamdulillah lewat bimbingan teman-teman penyuluh, Perdagangan Asongan bisa baca Al-Quran yang biasa diajarkan seperti oleh Pak Pili, mim patahama, ta patahata, mim domamu. Tapi metodenya sudah seperti itu Pak Pili, dengan metode kiroati dan metode-metode yang lain. Teman-teman penyuluh alhamdulillah juga sudah pernah khotmil Quran, luar biasa. Mudah-mudahan image kita terminal yang tempatnya seperti itu dengan kolaborasi teman-teman penyuluh merubah image kita bahwa di sana juga ada majelis-majelis taklim di dalamnya yang insya Allah juga akan memberikan berkeberkahan bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Berikutnya yaitu terkait dengan Porsadin virtual, Pekan Olahraga dan Seni Santri Madrasah Diniyah. Kita juga memberikan apresiasi kepada teman-teman, khususnya mitra-mitra kita seperti FKDT, Forum Komunikasi Diniyah Takfiliyah, yang membawahi menjadi koordinator teman-teman Madrasah Diniyah. Kita juga punya BATKO, Badan Koordinator TPQ. Kemudian kita juga punya Forum Komunikasi Pondok Pesantren FKPP yang kebetulan di Kota Tegal dikomandani oleh beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Mukhtar Huldori MPD. Luar biasa. Berdiri Pak Kiai, apa wis ngadeg. Pak Kiai, dari kegiatan tersebut salah satunya adalah Porsadin, yaitu Pekan Olahraga Seni Santri Madrasah Diniyah. Secara virtual di tahun 2021, di tahun 2020, di akhir tahun 2020 kemarin, karena kita masih dalam masa pandemi yang biasanya dilakukan secara tatap muka, secara fisik, mereka bertanding berlaga di tempat-tempat yang ditentukan. Karena dalam situasi pandemi dilaksanakan secara virtual tanpa mengurangi efisiensi, kemudian juga kualitas daripada kegiatan yang seperti yang dilaksanakan secara tatap muka walaupun secara virtual. Dan dengan dilaksanakan secara virtual inilah menunjukkan bahwa Madrasah Diniyah tidak kalah dengan lembaga-lembaga formal, bisa menggunakan IT. Jadi mereka di madrasah-madrasahnya sudah tersedia laptop, komputer, dan yang lain-lain. Jadi bisa melaksanakan lomba di hadapan alat-alat media sosial yang sampai sekarang
seakan-akan madrasah diniyah, pondok pesantren adalah tempat-tempat yang tidak mengenal seperti itu. Tapi di kota Tegal justru mereka menjadi inspirasi, bahkan sekarang menjadi tempat studi banding bagi daerah lain untuk meniru kota Tegal luar biasa ini. Jadi jangan kita remehkan mereka-mereka ini, lembaga-lembaga yang ada dan juga madrasah-madrasah non formal yang kita punyai. Saya kira itu Bu Haji Hintun ya, materi yang saya sampaikan dari berbagai kegiatan atau berbagai macam inovasi ini menjadikan satu bahan bagi kita bahwa Kementerian Agama Kota Tegal senantiasa bergerak, senantiasa berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi umat dan masyarakat kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan manfaat dan berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Agus Sairi SAG selaku Kasubag TU. Dan jangan lupa Bu Nyai Darsiti, Pak Kepala Kemenak ya, Wingo Terminal bakal disulap menjadi terminal terpadu, berarti terminal yang paling apik ya. Jangan lupa itu ya, pusat kegiatan bagi mengaji buta aksara Al-Qur'an ben ruangannya tambah megah. Aten nggih. Ya, asenan lah ya. AC. Oh, AC kan wis AC. Oh, wis AC. Iya. Ya tambah siji maning ben atis oh. Iya. Ya. Oh, ruangannya 3 Ibu. Iya. Wah, luar biasa ya. Santrinya ada berapa yang ngaji Bu di sini? 30-an kayak ngaji. Anaknya sampean Pak Ustadz Toladi, Pak Ustadz Toladi pernah di sana ngaji? Pernah ngajar? Apa lewat tok? Tahu Ngaji? Ngaji tahu. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ini saya ada materi yang bingung ya. Kadang ada lagu berjuang, berjuang, berjuang sekuat tenaga. Iya. Biasanya kan berjuangnya terus Romai Ramau, ya kan? Rem tangan, ada kegiatan berjuang 1 jam. Iya. Berjuangnya 1 jam. Iya. Lebar gue turu maning. Turu maning Dean. Iya. Hah? Baru gue turu maning. Baik, kita program ini adalah programnya dari MTS Negeri Kota Tegal gitu ya. Di bawah tutup kantor Kementerian Agama Kota Tegal. Baik, kita persilakan. MTS ya. Tapi sekarang tidak. Kalau dulu kan beda ya. Ya dulu anak sing raden ngono MTS Madrasah Tengah Sawah. Saiki pinggir sawah kok. Saiki pinggir sawah sing penting. Jadi Madrasah Sanawiyah Negeri Kota Tegal juga ini nanti bisa didengarkan. Ada program 1 jam berjuang. Disampaikan langsung oleh beliau Kepala MTS Kota Tegal, Bapak Haji Saifuddin MPD. Dipersilakan. Oh, MM. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tegal beserta jajarannya, yang kami hormati Pengelola Presiden Teh Tubruk Kemenak Kota Tegal beserta stafnya, yang kami hormati Jamiah Zumiyah,
dalam rangka sosialisasi pelayanan di Kementerian Kota Tegal yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, kami selaku Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri Kota Tegal di masa-masa pandemi ini tetap kita eksis dalam melaksanakan program secara keseluruhan di madrasah. Namun dalam pembelajaran ini menggunakan PJJ, jadi program pembelajaran jarak jauh atau online. Begitu juga Bapak Ibu guru tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan tusinya. Program kami dari madrasah itu cukup banyak sekali, namun dari arahan kepala kantor, tolong salah satu saja yang dipaparkan, Pak. Nah, sesuai dengan arahan dari Pak Kepala Kantor, kami memaparkan program 1 jam pelajaran melalui one man to hadis, yaitu menghafal hadis Arba'in Nawawi dengan istilah one man to hadis, dalam rangka menuju pribadi berakhlak mulia dan penuh prestasi. Jadi anak-anak kita itu di samping diberikan pelajaran-pelajaran secara umum, eskul dan lain sebagainya, namun di sini ada pembekalan. Peserta didik itu dibekali hadis-hadis yang cukup familiar di tengah-tengah masyarakat kita itu, supaya nanti terjun di masyarakat itu hafal. Dan hadis-hadis ini itu sudah familiar di masyarakat dan hafal. Salah satu contoh, innamal a'malu binniyat. Itu semuanya tuh hafal. Nah, ini dibekali salah satu seperti itu. Ini program yang kami gulirkan. Anak-anak itu tidak hanya secara sains saja, tapi memang spiritual. Kita itu ada salah satu hafalan hadis. Kalau ayat-ayatnya sudah jelas rutinitas. Karena di kami itu ada program tahfidz, Pak. Program tahfidz yang sudah berjalan sejak kami bertugas di madrasah ini, kami memang membuka program tahfidz. Kebetulan ada guru tahfidznya, sehingga kami memberanikan diri. Program tahfidz itu laksanakan dengan 3 juz, Pak. Untuk kelas reguler itu harus hafal juz 30. Untuk kelas yang full day, yang pilihan itu 3 juz. Juz 1, juz 2, dan juz 30. Nah, di samping itu ada tahfidz tadi, itu berdasarkan arahan dari kepala kantor. Ada satu yang harus bisa digulirkan pada anak-anak itu, hafalan yang disilakan melalui one man to hadis. Ini program ini kami kemarin sudah kirim video juga di tim ZI ini. Jadi kalau kami bacakan ini cukup banyak, Pak, tapi saya ringkas seperti itu. Jadi Madrasah Sanawiyah di Kota Tegal ini yang telah mencanangkan visi menjadi madrasah unggul, berprestasi dan terpercaya, semakin memantapkan dirinya melalui beragam program yang mendukung visi tersebut. Kata unggul tercermin dalam akhlak mulia pendidik dan peserta didik di dalamnya. Kata berprestasi terwujud dalam upaya sistematis dan berkelanjutan melalui peningkatan kompetensi dalam berbagai bidang. Sehingga dengan basis keunggulan dan prestasi itu akan muncul kepercayaan masyarakat kepada madrasah guna mendidik putra-putrinya selepas sekolah dasar atau selepas di madrasah ibtidaiyah. Nah, salah satu program yang menopang keunggulan dan prestasi inilah adalah One Man to Hadis. Program yang digulirkan sejak tahun pelajaran 2017-2018 ini bertujuan menguatkan 3 kompetensi utama pendidik
maupun peserta didik di MTS Negeri Kota Tegal. Ketiga kompetensi itu adalah kompetensi kepribadian, kompetensi pengetahuan sekaligus kompetensi keterampilan hidup. Hal itu dilakukan karena madrasah meyakini pertumbuhan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang diiringi dengan penerapan akhlak mulia sangat penting guna mendukung tercapainya prestasi peserta didik. Program One Man to Hadis dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan di luar pembelajaran dalam kelas. Dengan cara para peserta didik dilatih menghafal 2 hadis setiap bulannya. Dibimbing para pendidik secara bertahap, terukur, dan terus-menerus. Diharapkan program ini membentuk karakter peserta didik untuk semakin mencintai Allah dan Nabi-Nya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin giat tak kenal lelah mendalami ilmu, semakin meyakini pentingnya terus mendalami makna setiap pesan berharga dari lisan beliau, hingga mampu menerapkan dalam aktivitas kesehariannya. Harapan ini tentu akan terwujud atas pertolongan Allah, sinergi yang baik antar seluruh elemen baik kantor Kementerian Agama, para pendidik di madrasah, orang tua di rumah, dan peserta didik semuanya. Akhirnya hanya kepada Allah kami berserah diri. Semoga semua kegiatan yang diprogramkan madrasah bernilai manfaat tak terkira bagi masyarakat negeri tercinta dan agama yang mulia. Demikian dari kami, mohon maaf, akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan aplaus kepada beliau Bapak Kiai Haji Saifuddin MM. Mulai dari RA, kemudian MI, MTS, MAN, ya, punya program yang bagus, baik hafal hadis, diharapkan juga hafal Al-Quran. Kesemuanya yang hadir di sini, baik yang di rumah ataupun yang di sekolah, semuanya akan menjadi sahabat madrasah, ya, tentunya menjadi sahabat madrasah yang setia, ya, dan akan tetap berjuang, ya, di jalan Allah lah ya. Iya, di jalan Gusti Allah. Jadi wahid sahur, ya, Isnin hadis. Arab bahasa Arab angel ora tau nang madrasah. Bener ya? Wahid sahur, Isnin hadis. Bener ora Om? 1 bulan, 2 hadis. Gue bahasa Arab. Oh, bener. Wahid sahur. Pokoknya diurut wis lah, bener wis ya. Ya bener. Wahid, Wahid kan siji. Iya. Sahur bulan. Sahur. Sahur. Apa sahur? Sahur nyong Arab Inggris. Arab sejen ya. Isnin hadis. Iya. Berarti sebulan kayak ngapalna Orang hadis. Iya, wong sampean hadis mung siji tok. Iya. Forever day one hadis. Nek Ustaz Thalib. Jadi apale inamal amalu bae. Kalau asodaqatu taf'ul bala. Iya, kalau tolak ilmi faridotun, ya. Yang kelingannya faridotun terus. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kita menginjak pada materi terakhir. Harapannya yang hadir di sini di rumah yang Bapak punya kepala anak cucu. Tenan, apa wakilnya apa Bapak kepala? Oh, beliau. Isi nom-nom lho soalnya. Nom ya gagah. Gagah. Tapi kawin. Statusnya wis kawin. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Arif Budiman MPD untuk menyampaikan materi, dipersilakan. Sahabat madrasah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La khawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tegal, Bapak
Haji Ahmad Farhan SAG MHI. Beliau masih muda sehingga inspirator Teh Tubruk bisa dilaksanakan di Kota Tegal ini. Dan biasanya kalau muda itu banyak inovasinya, ya, Pak. Kepala Kasubag TU Kantor Kementerian Agama Kota Tegal, kemudian para kasih dan kepala MTS N maupun MTS swasta serta MI dan RA serta kepala tata usahanya, kemudian kepala KUA serta mitra Kementerian Agama, ya, seperti Pondok Pesantren, kemudian Badan Wakaf Indonesia, ya, kemudian para guru PAI di TPG dan sebagainya, serta seluruh ASN dan non ASN di Kementerian Agama Kota Tegal. Kurang siji maning ini yang memberi waktu. Presiden Teh Tubruk, tadi saya baru tahu namanya Ustol. Ustadz Tholib ternyata, ya. Sama kalau Pak Pilih saya paham karena sama-sama guru. Guru SMA 5, ya, Pak Pilih Gopot yang kami hormati. Syukur alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita bisa bersama-sama bersilaturahim di Jamiah Sumiyah. Giliran saya untuk mempresentasikan program-program keunggulan di Madrasah Aliyah Negeri Kota Tegal. Jadi satu-satunya madrasah ini di Kota Tegal yang aliyah. Jadi cuma satu, ya. Program unggulannya antara lain yang pertama yaitu nanti terbagi menjadi 2. Program unggulan yang berkaitan dengan non-akademik dan akademik. Yang non-akademik itu berkaitan dengan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di Man Kota Tegal, yang dinamakan juga kegiatan ekstrakurikuler dan olahraga berprestasi. Ya. Dan alhamdulillah Man Kota Tegal itu sudah bisa berbicara di tingkat nasional. Di perolehan medali di tahun 2019 sampai tahun 2021 ini ada beberapa yang sudah mencapai tingkat nasional. Nanti saya berikan bukti. Jadi orang ngomong tok, jadi ada buktinya, sertifikatnya, ya, nanti. Kemudian nanti yang kedua itu inovasi di pembelajaran. Inovasi di pembelajaran antara lain guru-guru Man Kota Tegal itu sudah membuat konten YouTube, ya, media pembelajarannya menggunakan YouTube. Mudah-mudahan ini dalam rintisan, yaitu nanti tiap MGMP itu diberdayakan untuk tiap mapel itu mempunyai media pembelajaran YouTube. Misalnya mapel sejarah mempunyai media pembelajaran di YouTube mulai dari KD 1 sampai terakhir begitu. Ya, sehingga nanti siswa bisa mempelajari pelajarannya itu di lewat YouTube itu, ya. Kalau lewat YouTube kan jamnya bisa kapan saja. Dari mulai pagi sampai jam 12 malam pun bisa dibuka, ya, konten YouTube itu. Jadi itu harapannya supaya siswa-siswi Man itu bisa belajar di waktu kapanpun dia senggang, begitu. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk pelayanan excellent atau pelayanan prima yang dilakukan oleh Man Kota Tegal itu
cara berpikirnya seperti ini. Orang tua atau wali siswa itu kan menitipkan kepada kami madrasah ya, untuk dididik, untuk dikembangkan prestasinya atau minatnya atau bakatnya ya, sehingga bisa mencapai prestasi ya, harapannya itu ya. Dan orang tua akan bangga kalau madrasahnya itu punya banyak prestasi ya. Oh, saya disekolahkan di MAN Kota Tegal lah, karena MAN Kota Tegal itu prestasinya banyak. Itu harapannya seperti itu ya. Lanjut Pak Mas Didin. Terus, nah ini olahraga apa namanya, kegiatan ekstrakurikuler yang dikembangkan di MAN Kota Tegal dan banyak meraih prestasi, antara lain karya ilmiah di bidang karya ilmiah atau riset. Insya Allah MAN akan mendaftarkan untuk tahun mendatang sebagai madrasah berbasis riset ya, karena sudah mempunyai prestasi tingkat nasional begitu. Harapannya nanti tahun berikutnya akan menjadi madrasah riset ya, madrasah riset. Kemudian untuk KSM ini juga sudah berbicara untuk tingkat provinsi ya. Kemudian seni dan bahasa sudah banyak prestasi MAN Kota Tegal ya di bidang seni, termasuk kemarin hadroh juga tingkat nasional ya, hadroh tingkat nasional gitu. Kemudian Big Air dan Krenova itu kaitannya dengan kerjasama atau lomba yang biasa dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kependudukan. Ini juga MAN Kota Tegal juara 1 tingkat Kota Tegal ya. Kemudian kegiatan olahraga berprestasi ini juga banyak perolehan medali yang diperoleh oleh MAN Kota Tegal, termasuk Popda yang terakhir, karena di tahun kemarin Popdanya belum ada karena masa pandemi. Popda yang terakhir tahun 2019 MAN Kota Tegal itu juara 3 tingkat Kota Tegal Popdanya ya. Ya, kalah dengan apa namanya, SMK 3 dan SMA 3. Jadi nomor 3 se-Kota Tegal. Oke. Lanjut Pak. Nah, ini bukti bahwa MAN Kota Tegal itu prestasinya ada, ini juara ilmiah harapan 2, kemudian di situ Krenova juara 1 tingkat Kota Tegal ya. Lanjut Mas. Ini menulis, lanjut. Kemudian ini putranya Pak Agus Seri ini, Farazandi Asradul Ibad, ini juara 1 tingkat Kota Tegal ya. Bagus sekali pidatonya, bahkan pernah menjabat sebagai ketua OSIS se-Jawa Tengah di MAN Kota Tegal ya. Kemudian lanjut ya, ini mohon maaf ini gambarnya Pak Kepala kayaknya ganteng langkene ya, ganteng langkene. Juara 2 tingkat nasional lomba videografi baru kemarin ini 28 Februari 2021 ya. Meskipun masa pandemi, MAN Kota Tegal masih eksis untuk memperoleh juara dengan apa namanya, semangat Bapak Ibu pembimbing ya. Lewat lomba-lomba virtual kami buatkan SK, jadi SK-nya ada untuk mensiasati supaya MAN Kota Tegal itu perolehan prestasinya terus menerus. Jadi SK untuk mendampingi siswa-siswinya untuk mengikuti lomba-lomba virtual. Oke. Lanjut. Ya, ini juga ciri khas madrasah, kita peroleh juara tingkat nasional saja, tingkat nasional juga ini ya, favorit ya, juara favorit untuk nasyidnya
Ya, harapannya nanti di mendekati bulan Ramadan ini banyak juara lomba-lomba yang berkaitan dengan syiar Islam dan lomba-lomba nasyid ini. Terus ya ini juga kegiatan olahraga, pencak silat juga memperoleh juara, lanjut. Kemudian ciri khas Islamnya juga masih ada, juara MTQ juga, tilawah ya. Terus nah ini olahraga ini banyak sebenarnya, hanya kami tampilkan itu. Kemudian kegiatan ekstra yang lain yaitu paskib ya, paskibra ya, ini Pak Wali Kota ini ya waktu Kemenag kemarin. Kita punya eskul yang namanya paskibra atau tonti ya, peleton inti. Jadi harapannya sewaktu-waktu bisa diminta oleh Kemenag maupun di tingkat kota, kita sudah punya siswa-siswi yang badannya tegap-tegap seperti ini ya, untuk menjadi pasukan pengibar bendera. Dan alhamdulillah beberapa kali kita juga banyak yang terpilih untuk menjadi paskibra tingkat kota bahkan tingkat provinsi. Nah, contoh untuk upacara di di Man Kota Tegal, Mas Didin. Mingslap. Ya coba sebentar ini pasukan pengibar bendera yang dilaksanakan di Man pada waktu upacara 17 Agustus. Contohnya itu. Oke, lanjut Mas Izin. Nah, untuk inovasi di bidang akademik, Bapak Ibu, masa pandemi ini Kementerian Agama Pusat itu sudah membuat aplikasi pembelajaran namanya e-learning. Kita juga sudah menggunakan e-learning, lanjut, pakai e-learning, ya. Ini merupakan aplikasi dari Kementerian Agama. Kita buat hosting sendiri ini, karena kalau dari pusat itu biasanya agak lambat. Untuk jumlah siswa Man Kota Tegal itu ada 1185. Jadi ketika bareng masuk itu memang agak sulit ya. Jadi kita punya hosting sendiri, kemudian ini hasilnya seperti ini. Setiap pagi pasti pembelajaran daring ini dimulai melalui e-learning. Di situ aplikasinya sudah lengkap, ada absen siswanya, ada guru ngupload medianya seperti apa begitu. Kemudian semuanya serba online, termasuk untuk melaksanakan tes ya, itu juga menggunakan online. Jadi tesnya online, kemudian pembelajarannya juga online ya. Dan ini contoh kita sudah ready, siap untuk melaksanakan ujian madrasah ya. Kemudian ini contoh pembelajaran yang daring. Jadi selain pembelajaran lewat tadi e-learning, juga guru-guru kita sudah banyak yang kreatif untuk pembelajaran di lewat YouTube. Nah, ini contohnya pembelajaran lewat YouTube.
maka kita harus berpikir menciptakan inovasi pembelajaran yang menarik bagi peserta didik kita. Banyak sekali inovasi yang telah diciptakan di Madrasah Aliyah Negeri Kota Tegal. Di antaranya penggunaan e-learning, penggunaan Zoom, Google Classroom, dan lain sebagainya. Namun peserta didik kita terbatas masalah kuota. Kita menerapkan inovasi pembelajaran post-soal, soal WhatsApp harian esensial. Langkah pertama yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Guru, aktif dalam menjawab soal dan diskusi. Kalau sudah ada namanya, dia aktif, kita tuliskan, kemudian nanti kita beri nilai. Ya, maka poin 1 tidak menjawab atau salah, poinnya 0. Jadi adil. Biar mereka aktif dalam diskusi. Cukup ya. Mencari tempat. Ini contoh yang kedua. Tadi selain pembelajaran yang akademik, kita juga mempunyai IBS, ya, Islamic Boarding School, agar menjadi insan yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Man Kota Tegal menjadi santri yang takwa, cerdas, dan mandiri. Apa namanya, santri perempuan, maksudnya khusus untuk perempuan. Kalau yang ini, kalau yang pondok pesantren, Yayasan Nurul Ruqoyah dengan Ibu Hajah Ruqoyah Dewi Sri, itu pondok pesantren Nurul Ruqoyah yang santrinya putra. Kalau IBS-nya ini yang punya MAN itu santriwati, santri putri. Ini contoh pembelajaran yang ada di IBS, ya. Ini judulnya waktu imtihan hadis arba'in itu, ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Islamic Boarding School Nurul Hikmah merupakan boarding school yang dimiliki oleh Maktabah. Islamic Boarding School Nurul Hikmah memiliki visi dan misi yang sama dengan visi misi kajian Diah Lugawiyah, kajian Kutubus Salam, keterampilan khitobah, dan berbagai macam keterampilan yang lainnya. Dari kira-kira demikian Bapak Ibu yang kami sampaikan pada acara Zoom meeting pada pagi menjelang siang ini. Terima kasih atas waktunya. Dan ini Bapak Ibu tadi yang terakhir itu kita juara 7 dan 8 Bapak Ibu. Juara 7 dan 8 bahasa Arab. Padahal lawannya itu pondok-pondok pesantren, ya. Itu tingkat nasional ini. Yang penyelenggaranya itu Pondok Gontor Jawa Timur, ya. Ini Man Kota Tegal juara 7 nih, Usikum Nur Afni Man Kota Tegal, kemudian Nadia Farah Habib juara 7-nya Hastin Aulia Man Kota Tegal juga. Ya, itu juara khitobah bahasa Arab, ya. Dan ini merupakan kebanggaan kami juga. Kita baru 1 tahun umur IBS ini, dan harapannya dari arahan dari Bapak Kemenak supaya di IBS Man Kota Tegal ini dibuat semacam komunitas bahasa unggulan, yaitu 1 bahasa Arab, yang kedua bahasa Inggris. Ini sudah mau di launching Bapak Ibu untuk komunitas bahasa Arab dan bahasa Inggris. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Luar wabarakatuh. biasa prestasi ini loh. Poles, tepuk tangan sekali lagi untuk Man Kota Tegal. Juga dulu Pak Ustadz Tholib ini juga juara untuk olahraga lari, ya Pak, ya. Ya. Lari dari kenyataan. Baik, di sesi terakhir kami buka tanya jawab, dan mohon maaf kami hanya membuka
dua penanya untuk pada acara sosialisasi inovasi layanan kantor Kementerian Agama Kota Tegal. Ada dua, Pak Sony dan Pak Sulit. Pak Ripto. Bagaimana, Pak? Maju, Pak. Ih, ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kepala, satu kalimat pendek yang patut kami aturkan adalah luar biasa. Ya, kan? Tadi Pak Pilih menyampaikan tadi disinggung tentang 9 kepala kantor Kemenak atau kepala Depak zaman dulu ya. Saya menangi beberapa kepala kantor Kemenak atau kepala Depak waktu itu, mulai Pak Dahlan dan sampai terakhir ini. Ini Pak Haji Farhan yang sungguh luar biasa, memang inovatif, produktif, kreatif dan sebagainya. Terus terang belum pernah menangi semacam ini. Benar-benar kakan Kemenak laka-laka ya. Kami hanya mengusulkan saja Pak Kakang Kemenang, karena beberapa program ini banyak menyentuh kehidupan masyarakat. Untuk itu kami mengusulkan alangkah baiknya kalau memungkinkan ada waktu, ada dan sebagainya, ini di sosialisasi ini sampai ke masyarakat. Kalaupun tidak ada karena ini masa pandemi ini, karena membatasi kerumunan dan sebagainya, mungkin lewat siaran radio live yang Sebayu FM yang punya pemerintah Kota Tegal juga bisa, atau mungkin juga lewat apa saja lah yang kalau memang kita nggak bisa mengundang tatap muka seperti ini, mungkin banyak upaya yang kita bisa lakukan itu. Karena terus terang tadi juga banyak kaitannya dengan kartu nikah misalnya. Saya juga baru kaget tadi ada kartu nikah nih. Kalau dulu orang bepergian, misalnya ada kegiatan dinas luar misalnya, yang masih dinas-dinas itu selalu membawa buku nikah misalnya. Kalau misalnya istri juga ikut gitu. Dan ini kan dalam bentuk seperti KTP itu kan memang ini praktis. Jadi sekali lagi ini perlu disosialisasikan pada masyarakat. Bagus berarti memang. Jadi memang benar-benar praktis. Dan masih banyak lagi tentang program yang lainnya. Orang begitu nikah, ijab kabul selesai langsung dapat buku nikah, langsung dapat kartu nikah. Berikut KTP dan KK. Ini juga ini karena tadi ada sinergi dengan Disduk Capil. Ini juga hal baru bagi kami, terus terang saja. Ini perlu dipahami pada masyarakat, barangkali lewat, monggo terserah waktunya, atau lewat kalau nggak bisa seperti ini mungkin juga lewat cara yang lain. Demikian hanya itu, kami hanya mengusulkan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang kedua Bapak kami persilakan Ustadz Gomsoni. Ini program apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada yang pertama Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tegal yang luar biasa atas ide dan inovasinya. Ini perlu mendapatkan apresiasi. Yang kami rasakan memang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan kantor Kementerian Agama Kota Tegal khususnya semakin jaya, semakin maju di bawah pimpinan Bapak Haji Ahmad Farhan SAGMHI. Yang kedua, mungkin ini sekedar untuk meningkatkan kualitas pelayanan kantor Kementerian Agama Kota Tegal, bahwa kami memiliki penyuluh agama non PNS sejumlah 32, dengan penyuluh PNS-nya 6, berarti total
38 yang semuanya siap untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kami menjadi ujung tombak, bahkan siap memberikan bimbingan kepada masyarakat. Namun kami sendiri perlu adanya pembekalan. Contoh, misalkan dari seksi PHU. Banyak masyarakat menanyakan tentang misalkan Undang-Undang Nomor 8. Kami sendiri belum bisa menjawab karena kami belum pernah dibekali. Ada lagi masyarakat menanyakan bagaimana tentang izin madrasah. Nah, ini juga mungkin ini penting karena biar permasalahan di masyarakat ketika bisa diselesaikan di tingkat penyuluh, di tingkat kecamatan, saya pikir tidak harus ke Kementerian Agama, kan begitu. Dan insya Allah mereka ketika misalkan untuk mengurusi persyaratan haji sudah menyiapkan ke Kemenak, tinggal menyerahkan persyaratannya, sedangkan nanti yang menjelaskan adalah kami penyuluh yang berada di kecamatan. Mungkin itu saja Bapak Kepala, mohon maaf dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama dari Bapak Suripto yang intinya kantor Kementerian Agama Kota Tegal sudah oke lah. Ya. Cuma beliau menginginkan agar program-program ini, program-program inovasi bisa disosialisasikan sampai tingkat bawah ke masyarakat. Kalau tingkat konten YouTube ya. Radio Sebayu juga sudah ya, barangkali lewat lapisan masyarakat, Teh Tubruk ke bawah dan sebagainya. Yang kedua dari Pak Gomsoni selaku penyuluh fungsional agama Kemenak Kota Tegal menanyakan dan memberi masukan agar penyuluh itu diberi pembekalan dari berbagai bidang. Pembekalan maksudnya apa sih? Maksudnya urung jelas ya. Pembekalan dalam hal ilmu apa pembekalan sangu? Oh iya ya. Iya nyong urung jelas. Jawab bapaknya. Ya, yang intinya bukan hanya bidang yang digeluti atau yang digeluti, yang dikuasai yang oleh penyuluh, ada beberapa bidang, misalnya bidang wakaf, bidang radikalisme dan sebagainya ya. Tetapi kadang hal-hal misalnya haji, kemudian ditanyakan izin bangunan tempat ibadah, penyuluh kadang kurang bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat yang menanyakan hal-hal tersebut. Begitu dua penanya yang intinya menanyakan hal-hal yang supaya kegiatan kantor Kementerian Agama Kota Tegal lebih inovasi lagi. Dan sudah ocre, kami persilakan untuk yang menjawab yang di depan langsung dari Bapak Kepala Kemenak. Para kiai dan para jamiyah zumiyah yang berbahagia, agak molor tapi nggak apa-apa, barangkali ini mumpung belum zuhur. Terima kasih apresiasi yang diberikan oleh orang tua kita, Bapak Suripto, Ketua BWI Kota Tegal, atas dukungan selama ini, BWI, MUI, Basnas, sehingga kami melahirkan inovasi-inovasi yang tidak lain adalah untuk masyarakat Kota Tegal. Untuk usulan sosialisasi, saya jadi terinspirasi kalau sekarang Ustol sama Umpili main, saya berharap jenengan bikin iklan yang memuat tentang ini, inovasi, nanti dibikin video itu diviralkan, tapi durasinya kira-kira jangan kelamaan. Nah, jadi katakan nanti di Sebayu FM saya pingin seluruh penyuluh yang mengikuti yang mengisi acara di Sebayu FM, tolong sebelum memberikan materi yang akan jenengan berikan, sentil itu yang tadi diterangkan secara ringkas. Jenengan terangkan Teh Tubruk itu apa, sahabat madrasah itu apa,
Minimal katakan kalau semuanya menyita waktu, ya 1-2 inovasi. Saya punya gambar begini Ustol sama Mas Billy. Ustol, sampean ora pengen kawin, kayong bosen bro, pimane sering papat gagal terus. Ya contoh, nyong lagi dari sutradara, ente pemainnya, cek pilih ngomong ning ente kayak gue ya. Kayong bosen bro, ping papat gagal terus. Cek butuh temenan boran, nyong harapan aja takon gue ya, aja bahas gue no. Kita hanya dialog, apa namanya, fiktif, fiktif, anggap saja fiktif gitu. Mas Pilih ngomong ke gue, aja kayak gue. Aja putus asa, saiki sing aran kawinan langsung oli buku nikah, oli kartu nikah, KTP-ne anyar gratis tis lah, bukannya ndak pengen gie, Fikan di Fika ya kayak gue, kira-kira kayak gue. Ya setuju ya Pak Zentong ya, karena Sebayu FM tetap para penyuluh. Itu barangkali segera bisa diwujudkan gagasan beliau yang jelas-jelas beliau itu mantan pejabat, sekarang jadi tokoh masyarakat, tokoh agama, paham betul yang disebut. Ini saya aja baru tahu, apalagi masyarakat saya, kira-kira gitu ya Pak Ripto ya. Saya aja baru tahu bahwa begitu nikah, surat kawin, surat buku nikah keluar, terus KTP baru, ini harus disosialisasikan. Matur nuwun dukunganipun Pak Ripto, dan monggo semua saja bisa mensosialisasikan ini. Terus yang terakhir tadi Gomsoni itu sudah jadi inovasi terbaru lagi. Ketika penyuluh itu siap untuk menjadi corongnya Kemenak, corong itu terdepan, ditanya segala bidang, segala seksi, urusannya seksi tahu, ini jos. Terima kasih untuk Gomsoni dan teman-teman penyuluh kalau memang ini bersedia. Ini PTSP tingkat kecamatan, ini belum ada. Artinya apa? Di sini ada petugas saya yang namanya PTSP pelayanan terpadu satu pintu. Itu sama tugasnya. Begitu ada masyarakat, kaji kapan? Masa bener ya Mas? Kaji, ya kapan-kapan. Ini jelas. Undang-Undang nomor 8 ini. Itu jenengan nanti berarti semacam petugas tingkat kecamatan, dan saya ucapkan terima kasih setinggi-tingginya. Inovasi terbaru itu berarti. Barangkali itu. Adakah program ini dari siapa? Oh dari Zoom. Adakah program inovasi dengan agama Islam sebab kemudian? Oh lah, ini alhamdulillah pertanyaan ini sekaligus mencerahkan. Gazebo Teh Tubruk Pak Ripto itu juga inovasi yang hari ini sudah menggegerkan dunia. Minimal ya dunia Teh Tubruk kan kayak gue. Kalau jenengan lihat ke arah luar Pak Ripto, Pak Suripto, itu di situ ada taman kerukunan. Beberapa jenis burung di situ bisa hidup bersama rukun. Kalau ada yang jadi predator, kita keluarkan. Sudah saya keluarkan jalak nias. Itu karena memang hukumnya begitu. Iya, jadi terlalu merecoki orang lain. Akhirnya kalau tidak bisa didamaikan, sementara yang lain bisa damai, ya udah keluarin. Itu hukumnya begitu, harus tegas. Yang namanya pimpinan itu harus begitu. Keluarkan itu, ganti yang lain, kan gitu. Tapi ya kira-kira kalau saya yang menggantikan itu ustolnya kayaknya nggak mau, karena yang digantikan itu jalak nias. Jadi ustolnya pikirannya wakil wali kota. Jadi kejeron kayak gitu. Wong nyolai kan jalak nias pikirannya wakil wali kota bagaimana maksudnya? Tuh aja mono-mono. Nah ini menunjukkan bahwa kita harus hidup bersama. Seluruh agama yang ada di Kota Tegal, 6 agama besar, silahkan manfaatkan taman kerukunan ini, Takur, dan gazebo Indonesia Rukun meskipun sederhana, akan menjadi mewah
ketika hati kalian semua sudah singgah di singgasananya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti tanggal 13 Pak Ripto silahkan hadir di sini, 6 agama kumpul di situ. Versi Islam memperingati Isra Mi'raj, versinya Konghucu memperingati Imlek, versinya agama lain silahkan mereka mau memperingati hari apa. Yang Muslim Isra Mi'raj, makanya temanya adalah melangitkan jiwa, membumikan hati. Bareng-bareng, melangitkan jiwa, membumikan hati. Kalau logatnya Quraisy Shihab, melangitkan jiwa, membumikan hati. Hati ini Allah, ini arti sih hati. Nah ini kira-kira Pak Ripto dan seluruh, nanti hanya saja ini terbatas karena prokes maksimal 30 orang. Yang jelas BWI, Basnas akan kita undang, MUI kita undang, karena sebagai corong-corong pemuka masyarakat bahwa gazebo ini milik masyarakat Kota Tegal. Silahkan tumpahkan segala masalah di sini. Sudah beberapa kali, termasuk Pak Tohari juga kemarin launching di sini. Aliyah monggo, MTS monggo kalau mau ada launching di sini ngobrol ringan, tapi saya harap ada dialog, bukan monolog. Kalau Pak Arief pengen ngobrol tentang PPDB, ya kira-kira yang vokal, yang bisa ngonter program jenengan itu siapa, hadirkan. Jangan monolog kayak orang ceramah, harus ada dialog. Nah, itu yang saya kehendaki. Karena apa? Kalau monolog itu susah orang interaktif. Jadi tamu-tamunya di sini, Ustol sama Mas Billy, harus ada yang kontra. Harus ada tokoh kontra di situ untuk mewakili masyarakat yang memang kontra. Jadi besok tanggal 13 insya Allah narasumber sudah siap semua. Mungkin tidak 6 agama jadi narasumber semua karena memakan waktu. Mungkin karena Imlek berarti dari Konghucu, Isra Mi'raj dari Islam. Isra Mi'raj itu kan intinya Mi'raj kepada Allah, yaitu melangitkan jiwa. Bahasa agamanya hablum minallah. Kalau jiwa kita sudah sampai langit, sampai khusyuk, artinya maka horizontal kita selesai. Horizontal kita akan tuntas. Aja gara-gara kayak tok pegat aja mendelik Ustaz duduning sampean maksudnya hasil pegat ora hebat ora apa ki berarti jiwanya belum sampai ke langit, baru sampai ke langit-langit. Oke, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Pak Kepala, saya rokoknya Sampurnamil. Baik, terima kasih. Ini acara yang cukup menarik, tetapi kita terbatas dan dibatasi dengan waktu. Kita akan jumpa lagi pada Zoom meeting berikutnya. Dan jangan lupa, sekali lagi 13 Maret pukul 18.45 di Gazebo, kita akan main Teh Tubruk dengan tema yang cukup menarik. Sebelum kami akhiri acara pada pagi siang hari ini, kenapa sih? Teh Tubruk. Oh. Aja klumprak-klumpruk, memes kaya kerupuk. Wis wektune kuku luruk. Ora luru rah, tapi luru ruh. Ora luru wah, tapi luru uwoh. Nang kene kiye Teh Tubruk. Teh Tegal harmoni, tubruk Tegal guyub rukun. Atmo Tan Siti. Apiknya ya macamnya. Oh, Ustol. Laskar Cinta. Ustol Ustadz Tholib. Iya. Nyong angel loh. Sih.
Upil, Ustadz Pilih. Yang malah nggak Ustadz lah. Upil. Upil, Ustadz Pilih, Upil ya. Baik, kita akhiri. Terima kasih yang hadir pada pagi siang hari ini di acara Zoom meeting sosialisasi inovasi pelayanan pada kantor Kementerian Agama Kota Tegal. Baik. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya dengan bersama mengucap istighfar. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami akhiri acara pada siang hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya kami sampaikan terima kasih atas partisipasinya untuk kegiatan sosialisasi inovasi di lingkungan kantor Kementerian Agama Kota Tegal, baik yang hadir secara langsung di Aulakan Kemenak maupun bagi Bapak Ibu yang mengikuti secara Zoom meeting. Mudah-mudahan apa yang telah kita peroleh dari informasi inovasi yang ada di Kemenak ini menjadikan satu bekal pencerahan kepada masyarakat terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh kantor Kementerian Agama Kota Tegal. Kami juga mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dari penyelenggaraan kegiatan ini, dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan kebahagiaan dan keselamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pada para narasumber kami sampaikan terima kasih, kita kasih aplaus lumadeng pada para narasumber. Terima kasih semuanya. Selamat kondur bagi yang hadir di Aulakan Kemenak Kota Tegal menika. Terima kasih.